Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus dicurahkan atas kami semua, supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan sukacita. Kami memahaminya dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, biarlah Engkau topang dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang dikatakannya sungguh-sungguh berkenan bagi Tuhan dan menyemangati kami, mendorong kami untuk hidup sebagai gereja-Mu yang Tuhan panggil di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari surat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai dengan 10 di bawah judul Buah Pemberitaan Paulus. Saya baca untuk kita semua. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kami dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadikan sebuah jemaat atau sebuah gereja itu disebut istimewa atau disebut hebat, begitulah. Apakah karena gedungnya yang megah, karena menaranya yang tinggi, atau karena musiknya, atau sound systemnya yang bagus, asetnya yang banyak, atau apa? Kalau yang kita pahami bahwa gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah menaranya, tetapi orangnya, maka dapat dikatakan bahwa gereja yang disebut istimewa bukan karena gedungnya, tetapi karena orang-orangnya. Karena kualitas orang-orang yang beribadah dalam gedung gereja itu. Nah, pada pagi hari ini kita merenungkan tema teladan dari jemaat Tesalonika.
Apa istimewanya jemaat Tesalonika sehingga ia perlu diteladani? Jemaat hasil pemberitaan Injil Rasul Paulus ini memang memiliki hubungan yang erat, yang akrab dengan Rasul Paulus. Paulus cukup lama tinggal di Tesalonika dan dibantu oleh jemaat untuk menopang kehidupan pelayanannya sehari-hari. Tetapi yang menarik adalah sekalipun jemaat Tesalonika itu membantu dan menopang Paulus, tetapi Paulus juga tidak mau menjadi beban jemaat, sehingga ia tetap bekerja keras. Pendek kata, Paulus tidak hanya memberitakan Injil di Tesalonika, tetapi bahkan memberikan hidupnya kepada jemaat yang sangat dikasihinya. Bahkan Paulus mengatakan bahwa ia sudah seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Di dalam doanya, Paulus selalu mengingat dan mendoakan jemaat Tesalonika. Artinya bahwa Rasul Paulus memiliki hubungan yang sangat erat, sangat dekat, sangat akrab dengan jemaat di Tesalonika ini. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca surat Tesalonika, Paulus sebagai seorang gembala, ia juga tidak segan menegur dan mengingatkan saudara-saudaranya di Tesalonika itu apabila mereka melakukan hal-hal yang tidak pas sebagai orang percaya. Misalnya ketika Rasul Paulus melihat bahwa ada orang-orang di Tesalonika yang tidak mau bekerja, yang bermalas-malasan, ia menegurnya dengan cukup keras. Dia mengatakan begini, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi artinya adalah bahwa kalau orang bekerja keras, dia pasti akan mendapat makan. Tetapi orang yang bermalas-malasan, mestinya dia tidak pantas untuk mendapatkan makanan. Tetapi saudara-saudara, Rasul Paulus tentu tidak hanya menegur, tidak hanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap jemaat Tesalonika, tetapi dia juga menyampaikan pujian, menyampaikan semangat kepada jemaat di Tesalonika. Dan hari ini kita akan melihat apa saja yang dianggap oleh Rasul Paulus sebagai sesuatu yang patut dipuji, patut dibanggakan. Bahkan itu yang mendorong Rasul Paulus karena kehidupan jemaat Tesalonika itu demikian baik, ketika ia berdoa, ketika ia memohon kepada Tuhan, dia selalu mengingat jemaat Tesalonika ini. Saya mencatat ada 4 hal yang menarik sebagaimana dikatakan di dalam suratnya ini. Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia selalu mengingat pekerjaan imanmu dan usaha kasihmu di ayat 3. Rasul Paulus mengingat pekerjaan iman dan mengingat kasihmu. Jadi artinya bahwa Rasul Paulus selalu mengingat kasihnya jemaat Tesalonika. Bagaimana mereka memperhatikan, bagaimana mereka menopang, dan iman yang mereka hayati itu juga ditunjukkan di dalam kasihnya. Jadi artinya bahwa apa yang mereka imani itu bukan hanya sekedar mereka renungkan di dalam hati, tapi juga mereka praktekkan. Ia dipuji karena kemurahan hati mereka yang telah menopang pekerjaan Rasul Paulus sebagai pemberita Injil. Dan semua orang percaya didukung oleh jemaat di Tesalonika ini. Dan seperti saya katakan tadi, Rasul Paulus cukup lama tinggal di Tesalonika dan bersama-sama dengan jemaat Tesalonika membangun kehidupan jemaat. Dan Rasul Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang ibu yang menggambarkan bagaimana relasi mereka yang sangat akrab dan sangat dekat. Jadi yang pertama yang saya lihat adalah bahwa jemaat Tesalonika dipuji karena memiliki kasih yang tulus, karena perhatian yang tulus kepada hamba-hamba Tuhan. Relasi antara gembala dan domba-domba yang digembalakannya sangat akrab, sangat baik. Dan dengan relasi yang mesra, dengan relasi yang dekat ini mereka memiliki semangat bersama untuk membangun kehidupan jemaat, sehingga jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang dikenal oleh jemaat-jemaat di sekitarnya. Jadi
Ini sesuatu yang penting kita catat, bahwa jemaat yang baik, jemaat yang istimewa adalah jemaat di mana ada keguyupan, ada keakraban, ada kedekatan satu dengan yang lain antara jemaat dan juga gembala-gembala yang menolong, melakukan pembinaan bersama-sama di tengah jemaat. Ya, ini memprihatinkan kalau misalnya di dalam satu jemaat tidak ada keakraban antara pemimpin-pemimpinnya, gembala-gembalanya dengan jemaatnya. Ya, kita melihat saja apakah jemaat kita juga seperti itu atau seperti apa yang kita lihat. Yang kedua, Paulus juga melihat bagaimana jemaat Tesalonika memiliki kesungguhan iman dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun mereka mengalami berbagai-bagai ancaman, mereka tetap beriman teguh, berpegang teguh kepada pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 5-9, di sana diceritakan bagaimana warga jemaat di Tesalonika itu diintimidasi, diteror oleh orang-orang Yahudi yang iri. Dan orang-orang Yahudi yang iri ini kemudian juga bekerja sama dengan penjahat-penjahat dan petualang-petualang di pasar. Mungkin ini semacam preman-preman begitu ya. Mereka mengadakan keributan, mereka mengadakan kekacauan, mereka memasuki rumah-rumah jemaat di Tesalonika untuk mencari Paulus, mencari Silas, mencari hamba-hamba Tuhan di situ untuk dibawa ke sidang rakyat, atau mereka akan ditangkap untuk diadili dalam pengadilan massa, kira-kira begitu. Nah, ini tentu sangat sangat menakutkan. Bukan diadili di tempat pengadilan yang memang resmi, tetapi diadili di tengah-tengah rakyat. Tentu ini bisa menimbulkan kekacauan. Dan dalam situasi ancaman semacam itu, Rasul Paulus melihat bahwa jemaat di Tesalonika memiliki ketekunan, keteguhan, iman yang ditujukan kepada Tuhan. Mereka memiliki pengharapan bahwa sekalipun mereka ditindas, mereka tetap pasti akan ditolong oleh Tuhan. Sehingga Rasul Paulus juga mengatakan di dalam ayat 4 bahwa jemaat di Tesalonika itu betul-betul menjadi jemaat pilihan, jemaat yang dipilih oleh Allah sendiri. Dan tentu ketika Allah memilih sebuah jemaat, maka jemaat itu memang memiliki prestasi yang baik di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga menjadi sesuatu yang penting. Di tengah ancaman, di tengah tantangan, di tengah penolakan, umat tetap teguh di dalam iman, tetap berpegang dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini menjadi sesuatu yang patut dicontoh tentunya. Kalau kita melihat sejarah kekristenan mula-mula, ketika mereka menghadapi tantangan, menghadapi ancaman yang berat, memang ada yang lari, tetapi juga tidak sedikit yang mana mereka mempertahankan iman mereka. Sekalipun mereka disiksa, diancam untuk dibunuh, dimasukin penjara, mereka tetap berpegang dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini ditunjukkan juga oleh jemaat di Tesalonika. Nah, ini juga menjadi sebuah pengajaran yang indah tentu bagi kehidupan kekristenan kita pada saat ini. Gereja mestinya tetap teguh, tidak bergeser di dalam iman, sekalipun menghadapi situasi yang tidak mudah, tantangan, kesulitan yang terus mendera. Jemaat tidak takut dan terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Teladan yang luar biasa bagi kita, jemaat Tesalonika, yang tidak mundur, tidak takut karena penderitaan dan ancaman yang mereka alami. Yang ketiga, Rasul Paulus memuji jemaat Tesalonika karena mereka selalu membuka diri pada karya Roh Kudus yang menghadirkan sukacita. Ini menurut saya catatan yang penting. Di ayat 5 dan 6 di sana dikatakan bahwa jemaat di Tesalonika selalu terbuka terhadap firman Tuhan.
terbuka terhadap karya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang membuat mereka hidup dengan penuh sukacita, penuh semangat, penuh optimis dalam menghadapi situasi yang tidak mudah. Dan sukacita itu tentu bukan muncul dari dirinya sendiri, tetapi dari Roh Kudus sendiri. Dan di sana dicatat bahwa semangat sukacita yang meluap karena pertolongan Roh Kudus ini, atau mereka terbuka terhadap karya Roh Kudus ini, dilihat oleh jemaat-jemaat di Makedonia, jemaat-jemaat di Akhaya tadi disebutkan di ayat 7. Jadi teladan iman yang sekalipun menghadapi tantangan, mereka memiliki sukacita karena Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Dilihat oleh jemaat di Makedonia dan jemaat di Akhaya. Saudara-saudara, kalau kita membaca surat Roma 15 ayat 26 atau 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2, di sana dicatat bahwa jemaat Makedonia itu adalah jemaat yang kecil, jemaat yang miskin. Sudah miskin, mereka juga mendapat tantangan iman yang luar biasa. Tetapi yang menarik adalah di tengah ancaman, di tengah kemiskinan mereka meluap dengan ucapan syukur. Karena mereka merasa bagaimanapun mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Terlebih-lebih melihat contoh jemaat di Tesalonika yang tetap semangat, tetap sukacita, menghadapi situasi yang tidak mudah. Sehingga mereka ketika diminta Paulus untuk membantu saudara-saudara jemaat di Yerusalem yang juga mengalami penindasan dan mengalami kesulitan finansial, jemaat-jemaat di Makedonia dan Akhaya ini juga memberikan persembahan, mengumpulkan uang, dan bahkan jumlahnya itu tidak terbayangkan. Rasul Paulus berpikir bahwa mereka hanya bisa memberikan sedikit, tetapi justru mereka dapat memberikan lebih daripada kemampuan mereka. Semua itu disebabkan karena Roh Kudus yang membuat mereka bersukacita. Sekalipun mereka dalam kesulitan, sekalipun mereka miskin, mereka tetap bisa mengungkapkan syukur mereka. Dan itulah karya Roh Kudus yang menimbulkan sukacita. Lebih-lebih lagi mereka melihat contoh atau keteladanan jemaat Tesalonika yang juga memiliki sukacita besar ketika mereka mengulurkan tangan juga kepada jemaat yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini juga menjadi sebuah teladan yang luar biasa. Jemaat yang memiliki sukacita ketika mengulurkan tangan, membantu orang lain. Sehingga orang lain juga memiliki semangat yang sama. Jemaat-jemaat yang peduli, jemaat-jemaat yang bersedia mengulurkan tangan dengan penuh kasih. Karena mereka disertai oleh Roh Kudus. Nah, kita merindukan juga jemaat kita juga seperti itu. Sekalipun kita tidak mudah menghadapi tantangan pemberitaan Injil, tantangan kita sebagai orang Kristen, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, kita memiliki sukacita, memiliki semangat untuk menolong, mengulurkan tangan, membantu orang lain. Yang keempat, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika ini juga dicatat bahwa jemaat Tesalonika ini dipuji karena mereka berbalik atau bertobat dari berhala-berhala dan kemudian melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara-saudara, jemaat Tesalonika sebagian berasal dari orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan dicatat juga ada orang-orang Yunani yang menjadi anggota gereja. Nah, ini menarik karena jemaat Tesalonika yang berasal juga sebagian dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka hidup dan percaya kepada Allah. Sungguh-sungguh mereka menyadari bahwa berhala-berhala itu tidak menolong. Berhala-berhala itu tidak ada gunanya sebenarnya dalam kehidupan. Mereka menyembah patung-patung, patung yang mempunyai mata tapi tidak bisa melihat, memiliki telinga tapi tidak bisa mendengar, memiliki mulut tetapi tidak bisa berbicara. Dan mereka beralih memberikan dirinya berbalik menyembah Allah yang hidup,
Allah yang adalah roh, Allah yang tidak kelihatan, tetapi karyanya, kuasanya dinyatakan di dalam kehidupan mereka melalui Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian Rasul Paulus memuji kehidupan jemaat di Tesalonika yang telah mengubah dirinya, telah berubah dirinya menjadi jemaat yang meninggalkan masa lalunya, meninggalkan berhala-berhala mereka dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada pembaharuan yang luar biasa. Meninggalkan yang lama, berbalik dari yang lama, kemudian mengarahkan hidup mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini juga menjadi sebuah teladan bagi kita. Mungkin gereja-gereja sekarang tidak menyembah berhala-berhala, patung-patung seperti pada zaman dahulu. Tetapi di zaman modern ini juga ada berhala-berhala yang disembah oleh manusia. Manusia menyembah uang, manusia menyembah harta benda, manusia menyembah kesenangan duniawi dan melupakan Tuhan. Dan kalau kita baca di surat Efesus, yang kita lawan itu adalah roh-roh jahat di udara. Ada pemikiran-pemikiran, ada ajaran, ada pemahaman yang tidak selalu sepaham dengan ajaran iman Kristen. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, kita akan terjerumus dalam godaan ataupun berhala-berhala modern itu. Oleh sebab itu, teladan jemaat di Tesalonika ini perlu kita pegang. Jemaat yang istimewa, jemaat yang baik, jemaat yang bisa dijadikan teladan adalah jemaat yang mau mengubah dirinya, meninggalkan yang lama, bertobat, meninggalkan kejahatan, dan beriman penuh kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, GKJ Ebenezer bulan Juni beberapa minggu yang lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-30. Jemaat yang kita kasihi, di mana kita menjadi bagian di dalamnya. Saudara-saudara, apakah merasa bahwa gereja kita menjadi gereja yang istimewa? Apakah saudara merasa bahwa gereja kita adalah gereja yang mendapat pujian sebagaimana Rasul Paulus memuji jemaat di Tesalonika? Teladan yang diberikan kepada jemaat Tesalonika barangkali juga menjadi ukuran bagaimana kita dapat melihat diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh disebut sebagai orang-orang percaya yang istimewa, yang patut diteladani, yang patut dipuji. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih kita, karena keterbukaan kita pada Roh Kudus, dan kesediaan kita untuk terus membaharui diri, bertobat, meninggalkan hidup yang lama, dan masuk ke dalam tuntunan Roh Kudus sendiri. Mari kita terus mengupayakan diri, terus berusaha, supaya kita sebagai persekutuan orang percaya, sebagai gereja yang ditempatkan di tengah-tengah dunia dengan berbagai tantangan dan kesulitan itu, pada akhirnya juga mendapat pujian, karena kita menjadi gereja yang sesungguhnya, gereja yang menjadi utusan Tuhan, memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Mari kita terus berusaha dan mengandalkan diri pada Roh Kudus, supaya kita juga dapat menjadi seperti jemaat di Tesalonika. Tuhan Yesus memberkati. Amin.